Ica, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan oleh Ibu Ica, sehingga hari ini Ibu Ica bisa membersamai saya di sini. Baik, adapun tujuan pertemuan kita hari ini, Ibu, di mana saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu. Di mana tahapan supervisi akademik itu yang pertama adalah melakukan percakapan praobservasi, dan yang kedua itu saya nanti akan melakukan observasi kelas saat Ibu Ica melakukan proses pembelajaran di kelas. Terus yang ketiga nanti ada percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi itu nanti dilakukan setelah saya melakukan observasi kelas dengan Ibu. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, merupakan tahapan awal dari supervisi akademik. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini Ibu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan percakapan observasi ini juga merupakan tahap awal dari supervisi akademik, sehingga dari percakapan observasi ini nanti Ibu Ica bisa begitu siap dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ica. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Ica capai kepada peserta? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Elis kepada saya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya, di mana di situ peserta didik dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik dengan benar. Kemudian yang kedua yang ingin dicapai adalah menyebutkan sistem khusus pada hewan yang menghasilkan listrik dengan benar. Dan yang ketiga yang ingin dicapai juga adalah menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar dengan benar. Itu 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Oke, baik Ibu, di mana ada 3 ya Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ica capai pada proses pembelajaran nantinya. Baik Ibu, setelah itu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa? Oke, terima kasih Ibu Iris. Area pengembangan yang hendak akan dicapai dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya itu, yang pertama di situ adalah bagaimana keaktifan siswa di dalam kelas dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua nanti yang ingin dicapai di situ juga adalah metode pembelajaran, diskusi atau kelompok. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengelolaan kelas dari saya pribadi untuk kegiatan proses belajar mengajar nantinya. Baik Ibu Ica, di mana di situ ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai atau hendak dicapai. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Ica seperti apa? Oke, strategi yang ingin dicapai juga yang perlu saya persiapkan itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua di situ adalah kelompok yang heterogen, kelompok yang berbeda. Kemudian yang ketiga nanti penggunaan media video pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat yang strategi yang saya persiapkan adalah metode diskusi dan presentasi. Itu ada 4 strategi yang perlu saya kembangkan. Baik Ibu, dari 4 strategi itu kira-kira model pembelajaran apa yang Ibu pakai? Oke, terima kasih. Model pembelajaran yang ingin saya capai nantinya itu adalah discovery learning, karena di situ adalah mengidentifikasi bagaimana mereka menemukan. Baik Ibu Ica, terima kasih karena Ibu Ica sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya tadi terkait persiapan sebelum melakukan observasi kelas. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya ini, kira-kira kapan mau dilaksanakan? Oke, laksana pembelajarannya itu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di kelas 9A, tepatnya nanti jam pelajaran ke-4 dan ke-5 Ibu. Oke, siap Ibu Ica. Hari Senin ya Bu ya, hari Senin tanggal 11 November. Oke. Baiklah Ibu Ica, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan di percakapan praobservasi ini. Terima kasih atas waktunya tadi Ibu. Sama-sama. Sekian saya dari saya. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Baik, sehat,
silakan siap. Jangan sampai ada kertas di bawah kolong meja. Perhatikan. Oke, sudah. Siap menerima pelajarannya. Absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Rio. Alasannya sakit. Hanya Rio saja? Ada yang bolos lagi? Kenapa bolos? Tidak tahu. Satu orang ya? Siapa yang bolos tadi? Satu orang tidak hadir, satu orang yang bolos. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, satu orang pimpin kita dalam bagi-bagi. Ayo, lagu satu bisa. Silakan sekarang. Berdiri, ayo. Semangat, semangat, semangat. Yang semangat. Gerakan. Satu nusa empat. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Pada pertemuan kali lalu, materi kita coba siapa masih ingat tentang apa? Tentang listrik statis. Oke. Penerapan listrik statis. Yaitu berkaitan dengan kelistrikan pada sel saraf manusia. Ingat tidak? Coba, siapa masih ingat? Salah satunya contoh yang berkaitan dengan sel saraf pada manusia. Siapa masih ingat? Pada gambar kemarin. Ayo, jika yaitu oke, merasa sakit ketika dicubit sel saraf. Ada yang dikenal dengan apa kemarin? Dendritom. Nah, setelah kita mempelajari minggu lalu, maka coba perhatikan untuk hari ini. Lihat, gambar apa ini? Hewan. Hah? Hewan. Coba. Evan, gambar apa yang pertama? Tokek. Oke, yang kedua? Burung. Yang ketiga? Dari ketiga jenis hewan yang ditunjukkan oleh Ibu, coba kehidupannya ada di mana? Ada yang di udara, nah, ternyata ketiga hewan ini juga seperti yang Ibu beritahu tadi, pada manusia itu ada istilah kelistrikannya. Pada hewan juga ada. Kenal dengan apa? Listrik. Ingat ya, jadi untuk hari ini maka tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyebutkan sistem khusus pada hewan, ya, yang menghasilkan listrik. Yang ketiga, menyebutkan
membuktikan itu. Jadi metode pembelajaran kita untuk hari ini ada tanya jawab, ada diskusi kelompok. Nah, sekarang ini ada laptop, ada video. Mari kita nonton bersama. Ya, sama videonya. Perhatikan baik-baik, jangan ada yang ribut. Sambil melihat, sambil mengamati, menyimak, dan sebentar ada pertanyaan dari ibu.
Sudah, ingat. Ini nama-nama hebat. So, sekarang nama-nama hebat ini tulis di sini. Nanti menghasil listrik atau tidak ya? Bisa. Ini ada langkah kerja yang ada di KPD. Sekarang tidak, ayo silakan. Mana? Tulis nama-nama kelompok di situ. Nama-nama kelompok. Sudah. Ini nama-nama hebat. Tulis di sini. Menghasil listrik atau tidak? Itu maksudnya. Cari literaturnya, ada di buku, ada di bahan ajar, lengkap semua. Ya, silakan. Saya berdua. Mana? Kelompok 2. Sudah lihat? Lengkap ya. Nama-nama hebat ini. Jenis-jenis hebatnya, tulis nama-namanya, masih listrik, ya masih kan? Sudah. Silakan. Kelompok mana lagi? Doyan? Ayo diskusi dalam kelompoknya. Tidak paham ditanyakan. Mana? Nah, ini toh. Ini jenis-jenis hewannya. Sekarang lengkapi tabel ini nama-nama hewannya ada di depan sini. Ya, baru apakah masih listrik atau tidak? Ya, tulis di sini. Langsung di sini, ya, langsung di sini. Nah, di situ sebentar jawab pertanyaan. Paham? Silakan. Ayo, cepat sudah. Mengingat waktu, mengingat waktu. Tulis nama kelompok. Oke. Nama kelompok, anggota kelompoknya. Silakan.
jawaban. Ayo. Ini nomor 2 belum ini. Ayo. Sudah? Yang lain cari ada di buku cetak itu. Coba. Cari jawabannya. Ayo. Ada di fotokopian. Bahan aja. Lengkap semua itu. Ingat, Ibu sambil ambil nilai ya. Berdiskusi, saya jalan-jalan keliling, tujuannya untuk penilaian. Ya. Yang bekerja, yang tidak melakukan diskusi, laksanakan diskusi. Yang punya kelompok sudah? Sudah sampai di mana? Ayo lanjut. Yang kedua lagi. Ayo turun dulu. Ini. Yang ketiga. Silakan. Jangan lupa buat kesimpulan. Ya. Yang keempat. Mana? Sudah kesimpulan. Lagi kesimpulan. Oke. Ayo siap ngomong
listrik merupakan bagian kepalanya. Walaupun untuk mampu menghasilkan listrik, tubuh ikan pari tidak akan tersedot listrik apabila berada dekat dengan ikan pari lainnya. Perhatikan kelompok yang lain. Silakan kelompok 1, 2. Baik teman-teman,
Semoga pada pagi hari ini kita bisa bersama saya di sini. Adapun tujuan kita bertemu hari ini ya Ibu Ica, di mana saya ingin menggali terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas kemarin, di mana Kakak Ica kemarin melakukan proses pembelajaran di kelas 9A. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Kakak Ibu Ica adalah semoga Kakak Ibu Ica bersedia. Baik, Kak Ica, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan proses pembelajaran itu? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab perasaan saya, pertama terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elis. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena Ibu Elis memilih saya untuk membersamai Ibu Elis. Karena ini peluang atau kesempatan yang sungguh luar biasa bagi saya, yang walaupun bahwa ini bagian daripada proses pembelajaran, tapi terima kasih yang pertama. Kemudian yang kedua juga mengucap syukur bahwa Tuhan selalu bersama kita sehingga kita bisa berkumpul dan hari ini bisa bertemu kembali bersama rekan pendamping. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana perasaan, yang jelas bahwa saya pribadi sangat senang, sangat bahagia, dan juga di mana kemarin pada kegiatan mulai dari habis melaksanakan observasi dan juga hari ini pasca bahwa punya perasaan semangat dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian mungkin kedepannya bagi saya, karena kemarin itu pembelajaran diferensiasi lebih meningkat lagi pembelajaran diferensiasi gitu. Terima kasih Kak Ica. Baik Kak Ica, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Kak Ica, kira-kira bagaimana perasaan Kak Ica saat saya berada bersama Kak Ica di dalam kelas? Terima kasih Ibu Iris. Ketika Ibu Iris bersama saya di dalam kelas, kembali saya katakan bahwa ada perasaan bangga. Kenapa? Bahwa saya dipilih untuk diobservasi. Bukan berarti bahwa observasinya nanti benar atau bagaimana, sempurna atau bagaimana, tapi saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan kita sama belajar. Saya belajar dari Ibu Elis juga belajar dari saya, menggali semuanya itu. Kemudian perasaan senang, perasaan bahagia bersama Ibu Elis dan juga bersama anak-anak. Terima kasih Kak Ica. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, coba Kakak Ica ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Kakak Ica jalankan di kelas kemarin. Oke, terima kasih. Prosesnya yang pertama bahwa kemarin itu saya memilih pembelajaran di kelas 9A karena memang pas jam pelajarannya itu ya, dimana di situ kemarin mungkin dalam pra-observasinya kemarin yang mau digali, aspek yang mau dicapai kemarin itu kan keaktifan siswa di dalam, kemudian kelompok diskusi, kemudian pengelolaan kelas, itu yang mau dicapai kemarin. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil kemarin itu adalah discovery learning. Kemudian juga metodenya adalah diskusi dan tanya jawab, itu metodenya. Adapun pelaksanaan kemarin yang pertama itu adalah mungkin waktunya kemarin saya ambil itu kan 2 kali 80 menit, tetapi dalam pelaksanaannya kemarin itu tidak sampai 80 menit karena memang kemarin Ibu Elisa bahwa sebelumnya kita ada rapat bersama kepala sekolah. Tapi oke lah, waktu pelaksanaannya kemarin dari awal bagaimana saya memancing siswa kemarin dengan menunjukkan gambar, karena memang tujuan pembelajaran saya kemarin itu mengidentifikasi hewan penghasil listrik dengan benar ya peserta didik. Kemudian itu saya memancing mereka kemarin dengan menunjukkan gambar. Kemudian itu yang pertama, kemudian saya merangsang mereka, stimulasi mereka kemarin mulai pembelajaran itu dengan menunjukkan video pembelajaran. Kemudian juga karena area pengembangan juga ada video pembelajarannya. Kemudian yang berikut adalah merangsang, kemudian menggali, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh saya kemarin dan
ada sebagian siswa yang antusias sekali untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, dan juga ada yang bertanya kemarin itu waktu pelaksanaannya. Setelah itu kemarin saya lebih mereka dalam diskusi kelompok, karena memang itu yang mau dicapai, bagaimana pembentukan kelompok yang heterogen, sehingga waktu pengamatan mungkin Ibu Elis lihat kemarin ada laki-lakinya, ada perempuannya, hanya mungkin kelompoknya belum efektif, belum efektif, tapi oke lah, mari kita, namanya juga tahap belajar, pembelajaran dalam kelas, sehingga kemarin pelaksanaan diskusi kelompok bagi LKPD, siswa mengerjakannya, kemudian mengolah data, yang berikut kemarin presentasi, verifikasi, kemudian pembuktian, dan mungkin kemarin kelompok yang melaksanakan presentasi itu cuma satu kelompok. Kenapa saya ambil satu kelompok? Karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa saja karena di situ kemarin bagi dalam 5 kelompok. Nah, itu yang mau digalikan kemarin, pembentukan kelompok itu diskusinya. Tapi dalam pelaksanaannya hanya satu kelompok karena menghemat waktu. Tapi puji Tuhan bahwa satu kelompok itu bisa aktif ya. Kemudian menarik kesimpulan kemarin sudah generation, yang terakhir kegiatan refleksi kemarin. Tapi refleksi di dalam hal ini kemarin cuma mereka menyatakan perasaan mereka, tidak mengenai materi apa yang beban, tapi perasaan mereka saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu saja yang dalam pelaksanaan. Baik, Ibu Ica, terima kasih atas cerita yang sudah Ibu Ica bagikan kepada saya terkait proses pembelajaran kemarin. Dan memang dalam proses pembelajaran itu Ibu, kadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Tapi saya rasa itu semua adalah proses yang ingin kita capai kepada peserta didik kita. Baik Ibu, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira menurut Ibu yang menjadi hambatan atau adakah hambatan saat Ibu melakukan proses pembelajaran dalam kelasnya? Oke, yang jelas bahwa dalam segala proses penerapan itu pasti ada kendalanya juga. Kendala yang pertama di situ kemarin itu ada sebagian sudah dibentuk dalam kelompok, sudah dibagi dalam kelompok kemarin 5 kelompok. Ada segelintir siswa yang aktif dalam diskusi, ada juga yang pasif. Sudah didorong sedemikian rupa pun masih ada yang pasif begitu. Kemudian selalu bertanya, sudah diberi bimbingan, arahan, masih juga bertanya, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai fasilitator guru ya, mereka sebagai subjek, tidak apa-apa. Itulah tugas kita, selalu menuntun mereka, membimbing mereka. Dan itu tadi kendalanya bahwa ada sebagian, karena memang saya melihat kemarin itu kan keaktifan siswa, tapi ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak aktif, dan dalam hal menyampaikan gagasan atau ide, ada sebagian juga yang sangat aktif sekali, ada sebagian yang pasif. Memang hambatan yang Ibu Ica sampaikan ini sesuai dengan catatan saya juga. Kira-kira Ibu, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab sehingga hambatan ini terjadi? Oke, penyebabnya yang pertama itu adalah penyebab mungkin dari saya pribadi, refleksi ini pribadi, kurang mengarahkan mereka, mungkin kurang memperhatikan mereka atau kurang membimbing mereka, sehingga mereka itu semacam, walaupun dalam hal ini saya kemarin itu kan jalan keliling mengelola mereka dalam kelas, pengurusan kelas, tetapi sebagian itu tadi namanya juga peserta didik ya, sudah dituntun sedemikian rupa, tetapi itu tadi tergantung dari kesadaran mereka. Tapi itulah sebagai bahan pembelajaran buat saya, bahwa inilah kendala buat saya pribadi. Itu yang pertama saya pribadi. Kemudian yang kedua juga dari peserta didik itu sendiri ya, kadang juga mereka menganggap bahwa ini hanya pembelajaran, tidak serius dalam menerima pembelajaran itu mereka. Tantangan buat saya, kendala buat saya sehingga ke depan. Oke, baiklah Ibu Ica, dari hambatan yang Ibu ceritakan tadi, serta Ibu juga menyebutkan penyebab dari kenapa hambatan itu sampai terjadi saat proses pembelajaran kemarin. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan dan ingin saya gali dari
ya. Yang pertama adalah dari saya pribadi, saya mungkin lebih kreatif lagi, lebih berinovatif lagi ya, supaya pembelajaran itu lebih efektif sehingga siswa juga mungkin pembelajaran ke depan ini lebih menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebagai fasilitasi guru di dalam kelas, mereka sebagai subjek, lebih mengarahkan mereka, membimbing mereka sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita mau capai tujuan itu bisa tercapai ke depannya. Kemudian yang kedua mungkin ini saya pribadi juga menggali atau mungkin lebih belajar lagi, misalnya melalui kegiatan pelatihan dari BNM, Mengembangkan potensi ya, kemudian juga mengikuti webinar-webinar yang ada ya, mungkin melalui media sosial, YouTube ya, kemudian juga ya mungkin bertukar pikiran atau dengan teman sejawat yang berkolaborasi lah ya, itu dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman atau mungkin nanti ke depannya konsultasi juga dengan kepala sekolah terkait mungkin tindakan-tindakan dari peserta didik yang ya bermasalah di dalam kelas. Baik Ibu Ica, saya bisa mengulangi lagi terkait rencana aksi yang ingin Ibu lakukan. Di mana yang pertama di sini Ibu lebih kreatif dan inovatif lagi ya, sebagai seorang, memang ya dia sebagai seorang guru itu kita harus bisa membaca kira-kira kebutuhan dari peserta didik saya itu seperti apa. Terus yang kedua, mengarahkan atau menuntut peserta didik, di mana tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun peserta didik dengan potensi atau kemampuan yang mereka miliki itu berbeda-beda. Terus yang ketiga, mengembangkan potensi Ibu sebagai seorang guru dengan mengikuti pelatihan. Terus yang keempat, Ibu tetap berkolaborasi baik itu dengan kepala sekolah maupun dengan guru mata pelajaran atau teman sejawat begitu, sehingga apa yang menjadi perencanaan Ibu atau apa yang menjadi hambatan yang Ibu rasakan di dalam proses pembelajaran ini bisa berubah nantinya di tahap selanjutnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan dari rencana yang Ibu sudah sebutkan tadi? Oke, mungkin kalau memang memungkinkan waktu ke depan ya di semester 2 bisa, karena memang Ya sudah siap satu ya, semester 1 ini sudah tahap akhir sudah ya untuk pembelajaran untuk ujian. Di semester 2 mencoba untuk lebih bagus lagi, mencoba. Baik, terima kasih Ibu Ica atas berbagi pengalaman di mana tadi saya mengenali Ibu Ica terkait proses pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan melakukan beberapa pertanyaan. Kalau saya ambil kesimpulan ini, di mana dari hambatan yang Ibu Ica alami dalam kelas, Ibu Ica juga sudah menyiapkan rencana yang akan saya lakukan nanti seperti ini. Kalau misalnya saya menemukan kendala seperti ini di dalam kelas. Baik, Ibu Ica, mungkin itu saja yang ingin saya gali dari Ibu Ica. Harapan dari saya ini, Ibu Ica, semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Ica terkait hambatan yang Ibu Ica hadapi di dalam proses pembelajaran itu nanti bisa diterapkan sesuai dengan komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu Ica, sebelum saya mengakhiri atau menutup pertemuan kita hari ini, mungkin ada hal atau Ibu Ica ingin menyampaikan sesuatu begitu terkait proses yang sudah kita jalani selama ini, di mana tahapan observasi supervisi akademik yang sudah kita jalani ini ada 3 kemarin, dari pra observasi, tahapan observasi maupun hari ini yaitu pasca observasi. Mungkin ada hal yang ingin Ibu Ica sampaikan. Saya Terima kasih kepada Ibu Iris. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ini merupakan tahapan awal, tahapan proses pembelajaran sungguh luar biasa, bahwa ada hal yang seperti ini. Kenapa? Sudah saya katakan dari awal tadi bahwa dengan ada observasi seperti ini, bahwa menggali itu perasaan bahagia, kemudian juga lebih bersemangat lagi ya. Saya berpikir jangan sampai hanya kali ini saja, mungkin lebih bagus ke depan, bukan hanya saya saja, juga teman-teman yang lain, biar kita saling berbagi, itu lebih penting.
Karena memang mungkin nanti tertuju kepada saya, yang tahu adalah saya saja, ya, yang tahu saya saja. Mungkin nanti kedepannya teman-teman yang lain. Ini bukan menjadi bahwa ini adalah bahan supervisi supaya menjatuhkan. Tidak sebenarnya. Yang sebenarnya adalah ini adalah bahan belajar. Tidak selamanya bahwa kita sebagai guru ini adalah sempurna adanya. Tidak. Harus ada orang lain yang menilai kita. Dan bukan berarti bahwa dengan menilai bahwa kita ini bahwa rasanya tidak baik, tidak sempurna, tidak. Sebenarnya membutuhkan penilaian supaya kita lebih maju, meningkatkan kompetensi kita sebagai itu harapannya. Terima kasih Kak Ica. Di akhir pertemuan ini semoga harapan yang Kakak Ica sampaikan itu tadi semoga nanti saya bisa terapkan dan saya bisa laksanakan. Terima kasih Kakak Ica. Terima kasih selalu.